Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita hadirkan informasi nih, peringatan Isra Mi'raj ya. Ini diperlihatkan oleh sejumlah lapisan masyarakat, tak terkecuali ini para murid di Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Surabaya, Jawa Timur, yang menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan karakter siswa. Pihak sekolah berharap momen ini dapat menjadi inspirasi bagi para siswa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan sosial dengan sesama. Jadi melalui kegiatan keagamaan diharapkan peserta didik bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak lagi ada perundungan, tidak lagi ada kekerasan, dan semakin giat untuk belajar. Ini tentunya menjadi beberapa hikmah yang bisa dipetik dari peringatan Isra Mi'raj yang dilangsungkan di Madrasah Sanawiyah Negeri Surabaya. Jadi hari ini memang libur, tapi sebaiknya memang seperti kayak di TV One, siang nanti tetap ada Damai Indonesiaku. Betul. Dengarkanlah para guru-guru yang mengingatkan kita, ikut juga memahami atau mungkin mengingat kembali sejarah Betul, makna. Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan proses untuk mendapatkan wahyu Dari berupa Allah. perintah sholat. Betul sekali. Nah, itu. selain perayaan Isra Mi'raj di sekolah tadi yang disampaikan Rivi sebelumnya, Ya. kita juga ada rekan kita yang dalam perjalanan menuju ke Masjidil Al-Aqsa. Ini ada rekan Dewi Cipani. Assalamualaikum, Dewi Cipani, sudah sampai mana nih kira-kira Atau posisi perjalanan Anda di mana saat ini, detik ini? Ya, Waalaikumsalam Arif Fadil dan Putri. Betul sekali, saat ini saya sudah berada di kota Yerusalem, di mana sekarang masih pukul jam 3 pagi ya, waktu Palestina. Dan rencananya dalam 30 menit ke depan, saya dan rombongan akan bergerak menuju Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat subuh bersama. Dan dari lokasi saya mengabarkan, komplek Masjidil Aqsa berjarak sekitar 2 kilometer. Kami rencananya akan menempuhnya dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hari ini 27 Rajab merupakan hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj. Di mana Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa penting saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Al-Aqsa. Lalu dari Al-Aqsa beliau naik ke Sidratul Muntaha bersama dengan malaikat Jibril. Dan rencananya saat tiba di Aqsa nanti, saya akan mengelilingi atau mengeksplor lebih dalam bagaimana suasana Al-Aqsa saat ini dan juga bagaimana peringatan Isra Mi'raj di sana. Begitu, Rivi. Ya, Dewi Cipani, mungkin Anda bisa menceritakan kembali proses Anda hingga akhirnya Anda bisa masuk ya ke, bisa dikatakan mungkin Yerusalem lah, begitu ya. Sebetapa sulitnyakah mungkin penjagaan dan lain sebagainya, dan bagaimana keamanan sendiri yang Anda rasakan? Ya, untuk menuju kota Yerusalem memang ada beberapa checkpoint. Dari informasi yang saya peroleh pasca gencatan senjata, memang militer setempat banyak menempatkan titik-titik checkpoint bagi warga Palestina. Dan kemarin saya juga sempat mengalami sekitar 6 checkpoint di mana tentara militer setempat naik ke atas bis dan meminta kami untuk menunjukkan paspor dan diperiksa satu persatu. Demikian seterusnya di 6 titik checkpoint berikutnya. Jadi memang pengamanan agak ketat, tapi tidak dipersulit sebenarnya, hanya memang ada pemeriksaan paspor atau identitas bagi warga yang akan melintas. Oke, Dewi Cipani, nanti kan Anda tadi sudah menjelaskan akan melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Aqsa, Ya. kemudian juga mengajak kami, mungkin kita akan update lagi ya bagaimana situasi di kawasan Masjid Al-Aqsa. Setelah itu agendanya apa nih, bisa dijelaskan? Rencananya hari ini kami akan melakukan city tour dan berkunjung ke kota Hebron dan juga Bukit Zaitun, Putri. Tapi kita masih akan lihat kondisi apakah nanti akan mengelilingi kompleks Al-Aqsa atau melakukan city tour untuk ke kota Hebron. Oke, Dewi, adakah mungkin imbauan atau peringatan-peringatan dari pihak sana untuk Ya. perjalanan Anda selama berada di sana? Dari pihak tur setempat ya, maksudnya guide tur setempat, tidak ada imbauan khusus, hanya memang
di kota Yerusalem ini sendiri, kami harus selalu membawa paspor karena memang selalu banyak patroli dari militer setempat. Jadi kita harus tetap mengikuti aturan yang berlaku karena wilayah ini masih dalam otoritas pemerintah setempat. Oke, Demikian, Dewi, Putri. artinya tadi Anda menyebutkan Anda akan bergerak menuju ke Masjidil Al-Aqsa dengan berjalan kaki. Artinya dari tempat Anda melaporkan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, Anda akan bergerak berjalan kaki begitu, dan itu akan menempuh jarak berapa kilometer dan mungkin membutuhkan waktu berapa lama itu? Sekitar 2 kilometer jika untuk ukuran normal ya, maksudnya kita jalan kaki normal itu 2 kilometer, ya sekitar 15 menitan. Tapi karena memang saya dan rombongan ini banyak juga yang lanjut usia, jadi kami memilih untuk 1 jam sebelumnya, sebelum waktu subuh, kita sudah bersiap, berkumpul untuk kemudian selanjutnya bergerak menuju Al-Aqsa dengan berjalan kaki. Dan yang perlu diketahui juga, untuk jalan menuju Al-Aqsa ini memang tidak semulus seperti aspal biasanya gitu. Informasi yang saya dapat memang jalanannya naik turun dan kondisinya batu yang gimana ya, sudah agak lama gitu Rivi, jadi memang agak licin dan kita dihimbau untuk memakai sepatu kets yang anti slip atau yang nyaman dipakai lah. Jadi untuk mengurangi resiko jatuh atau semacamnya. Oke, Dewi, cuaca bagaimana Dewi? Dan kalau misalnya tadi Anda mengatakan kita kan kalau di tanah air kan kita peringatan Isra Mi'raj ini begitu ya. Dan masjid-masjid cukup ramai dan juga berbagai macam kegiatan-kegiatan dilakukan. Kalau di tempat Anda sendiri, terasakah kegiatan-kegiatan tersebut? Untuk suhu saat ini berkisar 10 derajat Celcius, jadi memang cukup dingin dan berangin ya, terutama di luar sini ya. Dan untuk kemeriahan atau suasana peringatan Isra Mi'rajnya di tempat saya mengabarkan atau dari hotel dan sekitar ini belum terlalu terlihat. Tapi kita lihat nanti bagaimana kondisi di Masjid Al-Aqsa pada waktu subuh nanti, Rifi. Baik, kami di Jakarta, di Indonesia mendoakan Anda dan juga rekan kita Widya Sonata ya, yang bersama Anda juga sehat walafiat, bisa juga melaksanakan ibadah juga nanti sholat subuh. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada keluarga di tanah air nih, Dewi? Iya, untuk keluarga di tanah air, semoga selalu sehat walafiat. Doakan juga saya dan juga Widya Sonata bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan bisa melewati semua kendala yang akan ada di depan, seperti itu. Dan jangan lupa, saya mau juga menghimbau, Masjidil Aqsa ini sangat aman untuk dikunjungi. Jadi jika memang masyarakat Indonesia atau umat muslim berkesempatan untuk berkunjung ke Al-Aqsa, mari kita makmurkan Al-Aqsa dan kita ramaikan kembali Masjidil Aqsa. Baik, terima kasih banyak informasinya Dewi Cipani mengabarkan langsung dari Yerusalem ya. Saat ini sedang perjalanan menuju ke Masjid Al-Aqsa. Bismillah, lancar. Lancar, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan selama berada di sana, Dewi. Dewi Cipani mengabarkan langsung dari perjalanannya menuju Masjid Al-Aqsa. 6 checkpoint bukan hal yang mudah, Putri. Kalau Putri mungkin sudah mewek lelah kali, ya. Putri ya. Lelah sih, pasti lelah ya. Karena pasti menunggu, kemudian ada checkpoint kedua, menunggu lagi, ketiga menunggu lagi. Betul. Cukup lelah sih perjalanan ke sana. Tapi mudah-mudahan dilancarkan segala ibadah di sana, diterima semuanya. Baik. Oke, kita selanjutnya kemana, Rivi? Kita hadirkan informasi rangkaian kabar viral yang tentunya sudah tim redaksi sebutkan. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali.